konon katanya kalau mencari pusaka itu yang dilihat pertama kali adalah peksinya ini ya. Setelah peksi lalu pendok, setelah pendok jenis besi, lalu ujungnya ini dindu utawa degek. Degek itu ndangak gini. Kalau ndangak biasanya nun sewu sing kagungan itu rata iso nyaleni duwe boros jare. Ngelak to, Pak. Ngelak nggih. Kalau ndingkluk ini rada gemi gitu nggih katanya. Sekarang ini kita ingin bicara dengan salah seorang tokoh yang sosoknya itu, waduh, kalau saya nyebut ikatnya, sabuknya, lawenya itu kayak Warok Ponorogo. Di Ponorogo itu ada leluhur yang disebut Eyang Bathara Katon. Sebenarnya istilah Bathara Katon, Bathara itu dewa, Katon itu wujud. Ketoke menungso biasa, tapi sebenarnya Bathara. Karena apa? Waktu itu mau dihancurkan Majapahit oleh anaknya sendiri. Lah opo perang karo anake dhewe ora pantes, bagaimanapun itu getih dagingku, lalu lengser ke Ponorogo. Pono artinya itu ada, memang dititahkan untuk berbudi luhur. Rogo itu fisik, yang harus fisik dibersihkan tuh, disucikan tuh jasmani kita. Kalau roh suci bagaimanapun dimanapun tetap luhur. Oleh karena itu salam ini selalu saya gunakan supaya semua yang hadir, semua yang mendengarkan, tembok-tembok, gedung-gedung, kamera, listrik, PLN, saya ucapkan Rahayu. Terima kasih. Nah, para penonton yang selalu damai di hati, sosok di kiri kanan saya itu sahabat saya lama itu. Waduh, kolektor, penggemar, pencari. Nah, pencari ini yang sulit. Maka dari itu sebelum ke sana biar mengenalkan diri di hadapan Anda semuanya. Monggo, Mas Bambang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kenakan nama saya Bambang Haryono, Beras Jokolono, Pandawaji, Malang. Rumah saya di Perumahan Sawo Jajar, Danau Limbutu Timur. Asma ibu? Asma ibu saya namanya Bu Paini sudah almarhum. Bapak Abdul Hamid sudah almarhum. Gitu. Ya, mudah-mudahan keluarganya yang ditinggalkan termasuk keluarga Bambang semua mendapat karunia kebahagiaan, ketentraman dan keabadian sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Nah, Mas Bambang, akhir-akhir ini saya melihat action jenengan, pola jenengan dalam dunia pertosan ajian betul-betul menggugah diri saya. Nun sewu, ini masih sebagian kecil koleksi jenengan nggih? Iya, Pak. Ada 1000 lebih, Pak. Waduh, 1000. Kami tetap terus hunting, terus mencari terus. Dari yang dijejer ini aja dulu, kira-kira yang Saman paling senangi yang mana kira-kira? Yang jelas itu pusaka satu ini, Pak. Ya, yang ini aneh ini. Besi polosan biru warnanya. Ya, monggo. Lain daripada yang lain, bisa namanya carubuk tulisan, waduh, biru. Iya, biru kan tidak sama. Kalau ini lo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 supaya kesampaian tujuan ini. Jarene betul. Yang kedua, warna besinya biru, Pak. Iya. Kalau begini pamor apa ini kok? Itu namanya sodolana, Pak. Sodolana itu melambangkan dari kehidupan manusia. Ya. Itu. Waduh, sodolana lo 7. Kalau namanya apa? Rongkonya itu gagak mana? Kalau rangkanya ini, Pak. Ini Solo, Pak. Solo Gayaman ya. Gayaman Solo. Pak. Ini namanya Solo Gayaman. Kerisnya juga, waduh, ini zaman apa gitu? Itu Sedayu, jadi itu zaman Sedayu termasuk Majapahit. Termasuk Majapahit. Iya, Supo juga. Oh iya. Cuman itu pusaka pilihan, jadi pesanan. Jadi bahannya itu dari lautan. Jadi istilahnya tidak seperti bahan-bahan lainnya, ada dari atas, ada dari
dalam laut. Iya, saya pernah baca buku tentang Tosanaji. Konon katanya ada yang membuat pusaka itu harus kungkum di segoro dengan duduk segoro gitu, Itu. ya. Iya, betul Pak. Ya itu termasuk Kesupolosani wujudnya. Yang tertua yang mana ini? Yang paling tertua ini Pak Jati. Ini Majapahit ya lah. Itu Majapahit Pasokapi itu Singosari Pak. Ini Singosari. Oh, tumbak ini Singosari. Termasuk ini batu meteor itu. Oh, Ya. ini ya Itu Singosari. Singosari, ya. Hmm. Pandawa Lari Ge. itu. Pendowo lari. Itu zaman Singasari. Pendowo lari. Ge. Konon katanya kalau mencari pusaka itu yang dilihat pertama kali adalah Peksi. peksinya ini Ya, ya. betul. Setelah peksi lalu pendok, Ya, setelah pendok betul. jenis besi, Ya. lalu ujungnya ini Ujung, ya. dindu utawa degek. Nah, Degek itu dangak gini. Kalau ndangak biasanya Indonesia Dangak. sing kagungan itu rata iso nyeleki duwe boros. Dadang kelak toh, Pak. Dadang kelak, nggih. Kalau di grup ini rada gemi Nggih. gitu nggih Nah, katanya. itu. Nah, Nggih. Nah, demikianlah para penonton Rama TV yang kami muliakan, inilah hebatnya si Jawa ya. Si Jawa itu di Palestina sana sangat dihormati orang. Di sana menyebut kita itu Jehovah, manusia yang dekat dengan Tuhan. Wah, hebat. Harus bangga sebagai bangsa gitu ya. Dan ini karya Singosari ya. Singosari. Wah, Ya, itu Gading. madun yang keraton ku Singosari. Nah, ini pun naminipun saya pun tombak totok termasuk ini kan pendek Pak. Jin. Ini kalau plong-plongnya ini wonjonya kelihatannya bukan Korsine karena temuan. karena temuan Kalau Jin. yang bikinan bukan begitu. Bukan begini Karena ketok. prosopat. Kalau yang baru kita duduk aneh gitu. Iya, obat. Kalau ini kan karena Dimakan alam, zaman. korosi alam seperti batu di dalam air. Kalau ini meteor gitu. Kalau itu meteor Pak Jati. Meteor. Jadi itu namanya meteor yang bikin pamor-pamor meteor seperti ini ya. Itu banyak. Itu kan ngetip Masir Malilo ya. Iya, Nah, itu. Masir Malilo Ibu mau bikin itu, tapi sekarang sulit Pak untuk menempelkan meteor. Iya. Nah, para penonton dapat TV yang kami muliakan ya, sekedar diketahui aja kenapa meteor itu kok sangat dominan untuk membuat Tosanaji ya. Makanya di dalam dunia perbelantikan ya, pasaran kasarannya ya, itu disebut mahar ya kan? Mahar itu artinya orang jual beli, karena leluhur pantangan jual beli gini pantangan. Mahar artinya itu yang memang gawe itu butuh tenaga, butuh waktu, butuh segala macam. Bahkan perbedaannya dengan yang kuno Mas Bapak kalau tidak keliru. Iya. Kalau zaman biyen itu membuat keris zaman dulu tuh kalau nggak luwe nggak jadi. Iya. Kalau sekarang nggak mahar nggak jadi. Kalau dulu tapak dulu Pak. Topo dulu. Cari bahannya itu Waduh. pakai Iya. ritual dulu. Dan meteor itu adalah bahan angkasa. Angkasa itu adalah meminjam budaya orang Hindu, adalah Siwa. Bumi itu Sati atau Parwati gitu lah ya. Iya. Jadi pada waktu Sang Siwa mencetak atau mewujudkan dirinya, sinarnya berbentuk manusia. Oleh karena itu manusia itu diberi perangkat supaya selamat dengan catatan harus mengerti hukum kodratnya. Nah, kenapa kok didampingi dengan pusaka? Nur Jawu nggih, lo tak gedabur situ Oh, ya. iya, Dan jelas. nanti penggemar si Iya. Pendawa Haji nanti Iya. semakin mantap gitu loh nggih. Nah, Kita kembangkan. kenapa saudara-saudara kok leluhur kita itu membuat Tosanaji atau keris ya disingker ning ora kena ngiris itu bahasanya ya. Itu makanya dulu itu termasuk kelengkapan busana, bukan alat untuk perang ya. Ya, Setelah masuk ke Mataram Baru ini saja sudah ada, kita harus melawan Belanda, harus Jepang, harus gini, tidak bisa dari lalu menjadi alat itu ya. Tapi sebenarnya adalah kelengkapan busana, makanya ditaruh di sini. Kalau Bali agak tinggi lagi gitu ya. Itulah kenapa kok besi ya, kok tidak dari bahan-bahan yang lainnya. Semua benda yang ada di Jagat Raya itu mempunyai kapasitas keistimewaan sesuai dengan fungsi masing-masing. Kenapa membuat pusaka sejenis besi? Karena leluhur kita kalau sudah dinyatakan, misalnya kalau orang
Islam ditelkim langsung munggah, langsung naik surga lah, kok enak ya toh? Kalau orang Nasrani, Katolik atau Kristen ditumpangi salib 24 karat 15 kilo, didoain, dinyanyi-nyanyikan langsung surga lah, kok enak? Tidak, tetap konsekuensi kapan waktu hidup sang otak memanage hidup kita, sang jiwa untuk kembali suci. Sekali lagi, berapa ribu kali tidak saya ulangi, untuk kembali suci. Suci apa? Bersih, tidak bisa rusak. Ya, karena kalau masih berwujud besi, debu satu ditumpang di meja, diduduk sama ini, tak pasti hancur. Artinya rusak. Kalau Tuhan tidak bisa rusak. Makanya besok Nun Sewu, kalau ganti alam, saya tidak ada istilah mati. Mati itu tidak ada. Kalau ada, tetap ada. Hanya ganti wujud dan ganti pindah tempat gitu aja. Nah, sebelum mereka itu dosanya ini diampuni atau dihabis ya, mereka turun kembali ke anak cucu. Ini loh fungsi keris ya, ingat ya, ke anak cucu, inkarnasi atau reinkarnasi ya. Nah, jangan kemana-mana para penonton. Inkarnasi atau reinkarnasi kita jelaskan lagi, masih di depan Jejak Kejati. Ya, terima kasih Anda masih telaten ya. Toko-toko udah dijawab belum? Ayo kopi-kopi ditambahin lagi ya. Ingat ini ya, jadi setiap rumah tangga sekarang kalau bisa paling tidak satu lah ya harus ada. Tadi saya tuh lupa Mas Bambang tak cepak. Saya tuh punya pedang ya. Itu kalau ada orang mau niat jahat masuk rumah saya di belakang sudah mampu mencium bau amis gitu ya. Iya. Kalau orang itu dan pedang itu pada longgar ininya, rokoknya itu longgar, itu bisa naik sendiri. Bisa naik sendiri. Kira-kira setengah senti atau 1 senti ya, itu. Ada yang gitu. Iya, itu ada. Jadi saya simpan sampai sekarang. Tapi ya tempatnya kalah indah kalau itu dipegang orang gede. Nah, kenapa kok besi? Karena besi itu untuk mengalirkan sukma. Ingat, besi itu bisa untuk tempat sukma. Makanya lampu PLN ini dop-dop itu mesti pakai tembaga, kabel. Coba pakai kayu nggak bisa nyala. Pakai plastik apalagi nggak bisa. Pakai besi. Jadi leluhur itu kalau inkarnasi mau naik ke tingkat tataran kesempurnaan, dulu turun inkarnasi ngomong anak cucu. Ngomong tuh begini. Kalau ini Mas Bambang, ini leluhurnya dimong gini. Kalau Mas Bambang dengan dunia ini dan pergaulannya itu baik, kan konon ya, itu leluhur itu senang lalu naik tingkat lagi. Kalau sampai ke tingkat yang ke-9, ke-10, manusia sudah tidak bisa potong kompas untuk baik ya, itu biasanya itu lalu roh suci itu bersinggasanya di binatang berkaki 4. Ya kerbau, ya sapi, ya mungkin kambing, ya mungkin harimau. Itu sudah nggak punya dosa. Misalnya sapi beri koncone nggak dosa. Kalau harimau makan kambing makan nggak dosa. Buaya makan nggak dosa ya, karena hukumnya memang seperti itu. Ya. Nah itu banyak dosa. Ngomong-ngomong ini kalau orang sak ya kelop gitu ya. Oke. Itulah meteor ini adalah bahar dari ruang angkasa yang belum terkontaminasi dengan unsur-unsur sesuatu yang sedikit mempunyai kotor lah ya, gampang rusak lah itu. Meskipun semua di benda di bumi itu tidak bisa yang tidak akan habis, karena semula wujudnya tidak ada menjadi ada itu. Lalu ini kok merawit kayak batik ini apa Mas Bang? Itu namanya pamor Mas Kumambang atau pegarean kebak. Jadi dengan kebak. Ya, jadi filosofinya di situ tuh ada makna-makna tertentu. Ini termasuk yang di singkat pribadi ya? Ya, yang baru dapat. Oh, makanya tak belum Mas Bambang tuh rezekinya ono. Itu yang tarian kebak. Iya, tarian kebak. Gitu. Itu Tubang Sepuh Pak, Tubang Mojopahit. Mojopahit ya.
bukan mau coba ya. Kurang masih butuh. Aduh, termasuk. Nah ini kayunya ini kayu apa ini? Itu kayu timo. Timo. Itu, ya kayu timo. Nggih. Ya. Jadi orang dulu pakainya yang kayu timo kalau dulu. Kalau ini cendana, ya. Oh, Kalau, cendana? ya kalau cendana sudah mulai zaman keraton, mulai apa ke PB, mulai itu sudah pakai cendana semuanya. Pusaka PB. Terus adik-adik yang muda-muda ya, belajar ya, pelan-pelan belajar. Ini adalah dasar dari budi pekerti. Harus ngerti itu ya, belajar. Kenapa? Kakek megang keris gini, itu hormat, rasa hormat. Di gini kanan, gini sudah terasa saya nih, gitu mau bicara apa, keris ini saya terasa. Nih gitu, setelah cukup gini baru. Kalau masuk kan jangan dipaksa gitu. Iya kalau arit ya toh, ini harus ini yang masuk dari atas begini. Ini jangan dipegang besinya. Nanti keringet ini kalau nempel ke sini lama-lama karaten ya. Nah, begini pelan-pelan, dek. Nah, gitu. Terus begini. Terus kalau misalnya meminjamkan ke teman, ke kawan-kawan, begini gitu. Itu etika. Orang Jawa itu etikanya bukan main hebatnya, bukan main lembut dan halusnya. Makanya disebut Jawa. Jo itu adalah sengaja dilahirkan. Wo itu apa? Wo itu titik yang sigma, titik mencurat ke atas, tidak terbatas, makro, ya, jagat angkasa gitu loh ya. Karena tak terbatas dibuat double menjadi W, hurufnya V. Sebenarnya V gitu sebenarnya, lalu menjadi W W ya. Ini itu jadi waduh. Ini konon kayu ini hanya ada di pantai-pantai ya Mas ya? Di pantai. Kebetulan itu saya dapat di daerah Bondang Iwak, Pantai Selatan. Bondang Iwak itu mana? Itu daerah Sumber Manji. Oh, sekarang sulit untuk cari kayu timo. Enggak. Terus saya dengar kayu garu apa itu ada? Ya, ada. Benar kagungan juga. Kagungan. Yang mana kira-kira di sini ada? Kalau kayu garu sekarang kalau di rumah, di rumah rangka ada, kayunya juga ada. Kalau mau bakar-bakar ada, nanti saya kasih nanti. Ini pusaka yang ageman udah lama itu Pak. Itu 3 dimensi peraknya. Iya. Dan pamornya unik, ada seorang pendeta semedi memohon pamor hutan namanya. Aduh. Iya, itu ada pamor hutan semedi ini. Pamor Tuban ini ya. Iya, pamor hutan. Tiban. Tiban yang gambar orangnya gini. Tiban. Pamor Tuban. Saya punya tumbak Pamor Tuban tapi bentuknya smart, Waduh. Dan ini udah lama, kapan Mas? Lama sekali tuh. Lama gitu. Iya, sangat sudah lama. Kalau gini termasuk untuk agama pribadi ya? Iya. Trisula itu yang mana Mas? Nah ini, oh di saya Mataram. Trisula, Mesir. Tangannya banyak meteor. Trisula itu yang saya bilang tadi WW tadi itu. Artinya ini merupakan petunjuk buat kita ya. Ini kalau di orang barat saking pengen gawe keris, gawe tosaraji, lalu menjadi simbolnya apa? Simbolnya salib. Coba bayangkan. Kalau ini direntang ke sini, ini begini kan menjadi salib. Paksinya ini, hei manusia, ya mohon maaf ya, pinjam budayanya orang Nasrani, orang Kristen. Tuhan Yesus, beliau itu sampai di tiang salib, itu belum pernah ketemu dengan Bapa. Ya Bapakku, di manakah engkau? Ampunilah mereka, karena sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Ini ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Artinya apa?
yang berbuat dosa itu adalah perilaku, spirit, watak, jiwa, beditet, kelakuan. Bahasanya aku semua gamblang Mas Bapak. Yeah. Bocah saiki ra patek Yeah. gamblang gitu loh ya. Jadi titik tengah indri ya. Kegaib itu penting, tapi ojo terus-terusan diuber, pencelek konku gitu loh gitu. Penting itu, cukup yakin satu kali, jangan tiap hari yakin. Kalau tiap hari yakin itu namanya goroh. Mendino kok yakin, isu itu yakin. Engko sore yakin, isu pertama kali yakin itu apa? Mungkin ya, mungkin. Ini saya belum pernah membuat disertasi tentang ini. Orang korupsi itu mungkin karena masih berpedoman yang sangat dangkal seperti itu. Duit 10.000 korupsi, sekarang kok nemat ya. Lalu melakukan ibadah lagi, menghadap kepada sang gaib, minta ampun, perasaannya wis diampuni ya toh. Sesuk nek lho, juga 20 duit negara, lek korupsi mesti duit negara ya toh. Kok enak, soalnya 30 soalnya mungkin seperti itu. Makanya nun sewu, nek terlalu nemen-nemen kesana tidak rasional itu akhirnya malah jadi regete seserangungan. Karena apa? Kalau duit 10.000 punya negara itu punya 360 juta orang ya toh. Ya kalau Pak Jati misalnya kecopetan 50 misalnya loh ya. Ya paling si rugi Pak Jati, sampai Bu Jati, sampai anakku, sampai putuku. Paling itu. Tapi kalau duit 10.000 punya negara, makanya nun sewu nggih, dulur-dulur yang kebetulan punya kesempatan ya untuk menjabat sebagai pegawai negeri sumpah terhadap Sang Maha Kuasa, ingatlah ya, ingatlah kembali lagi ke budaya kita. Oleh karena itu kalau pengen tahu Sang Maha Pemurah, Allah Bapa Gusti Kang Maha Murah, tancapkanlah dirimu ke bumi dalam-dalam. Makanya salib itu mesti begini, yang bawah mesti panjang. Karena apa? Aku ini wujudmu bumi lho le. Itu tadi. Pengen ke kerajaan, kaya kerajaan ngayuk Jakarta hadine kan. Wabeh teko bumi, semene, watune, kaline, apa soko-sokone segala macam gentrengi ya toh. Keraton Solo dari bumi, pengen berlian mas-masan permata dari bumi. Oleh karena itu peliharalah bumi ya. Sesuai dengan kapasitasnya. Kalau punya rumah dipelihara yang baik meskipun kecil, disaponi sing resik dengan penuh cinta kasih, itu podo karo nuwun rezeki mesti kayak Mas Bambang itu ya. Mas Bambang itu nuwun sewu, dalamnya tuh lenggak-lenggak dia nyepit ya, nyepit mlebu ngono. Waduh, saiki wis mobilnya juga wah. Wes syukur rasa ikut seneng gitu. Ini fungsi salib. Dan kalau si Jawa membuat keindahan yang disebut Trisula. Tri itu 3, Sula itu palenggan. Duduklah dalam 3 dimensi pribadimu supaya makrokosmos Sang Brahma, Sang Siwa, Sang Wisnu menyatu pada dirimu. Nah, ini apa ini para penonton? Ingat loh ya, nanti kita jelaskan lagi kalau belum masuk. Terima kasih. Masih di depan kita Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Itulah kehebatannya si Jawa, karena lembute budi pekerti dan kebutuhannya rasa. Maka dari itu kalau orang Nasrani itu Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Amin. Nah, waktu membuat pusaka ini Roh Kudus, Amin itu tubuhku itu mengiyakan, ya tubuhku itu mengiyakan. Allah Bapa itu di sini, otak kanan, otak kiri, otak belakang, di tengah itu ada ruang ovum, sepucuk paku. Katanya dokteran kosong, tapi tidak kosong. Yang kosong itu tetap tidak ada. Ada, tapi cuma tidak kelihatan. Itulah. Oleh karena itu kepala sebagai perangkat kemurahan Sang Maha itu harus ekstra dipelihara hati-hati ya.
meripat ini panca indera. Panca itu 5, indera itu detektor, antena. Jadi menyatunya Brahma, Siwa, Wisnu tadi itu menyatu dalam tubuhnya. Itu ada loh Mas Bambang, Ada. mantra Jawanya ada. Jadi gini, mantra Jawanya itu Hong wilahing bumi sekaring kalindran agung, mani ing bumi iso nerawang isining jagat, mani ing ati iso nerawang rasa ning jagat. Rasa surasaning ati ningsun bisa gawe padange pepeteng merpeki sang Hyang Bagaskara. Waduh, sebenarnya ilmu itu aja untuk hidup 7 turunan itu cukup Mas. Ayo gitu. Duit ya ora kaget, ora duwe ya ora susah. Ya lumrah gitu aja. Prinsipnya apa? Noleh kiwa tangan. Loh, padahal itu terbinas men, kadang itu Mas. Terbinas. Padahal orang sekolah, orang iso maca kaya urip kaya giat ya toh. Karena apa? Dekat dengan alam tadi itu. Nggih. Enggak Mas Bambang. Apa kira-kira di dalam Pendowaji tadi itu yang penjenengan konsepsi jarak menengah ini untuk publik? Yang jelas untuk konsep Pendowaji supaya kita itu orang Jawa, kita itu mengorek dan pada leluhur kita meneruskan supaya adik-adik kita dan anak kita itu tidak alergi dengan pusaka. Makanya kita kembangkan untuk khususnya generasi penerus kita. Hanya kita sampai antar sana, antar sini, sampai kemana. Itu tujuannya itu untuk membudayakan pusaka supaya yang belum ngerti supaya ngerti, yang sudah ngerti supaya lebih mantap lagi, lebih mantap dan mempelajari tentang kebudayaan para leluhur. Karena apa? Para leluhur kita itu yang kita yang sudah mendahului, walaupun bagaimana itu meninggal aset ya Rama ya, meninggalkan aset sehingga sampai sekarang menghidupi anak cucunya. Kan begitu Rama ya? Betul. Sekarang kalau maaf ya, kalau itu dianggap ini nanti secret, karena orang tidak mengerti aja, orang dibuang karena apa? Karena seninya budaya para leluhur sebelum ada sudah bisa melukis, katakan filosofinya di dalam pusaka ini. Ya. Dari filosofi seperti ini apa kegunaannya? Kegunaan, oh dharma kegunaannya itu apa? Ya. Oh berarti orang dulu itu bisa tanpa primbon pun sudah bersih. Karena apa? Pusaka yang lama ada sentuhan di dalam hati ya. Romo katakan tadi. Siapa yang bisa mendekat dengan kesucian dengan Tuhan yang Maha Esa, ya, atau para leluhur berkata jiwanya suci, dia akan bisa merasakan bahwa disinilah ada satu ada kontak ya, begitu ya. Ini udan mas punya untuk berdagang, untuk sama untuk berdamai. Bukan kita itu mengenal pusaka. Nuwun sewu. Selama ini jenengan karena saya itu dianggap orang aneh ya sampai mesake karo tonggo-tonggo saya mesake ya. Sampeyan kuwi lho Pak Jati wae aku sering mambu ning omah ngebo dupa nang ngene-ngene nang anu kono anu patung-patung ya duwe kembang digawe. Saya itu mesake kalau sukan itu lah pindahi orang duit ya. Ya di sana itu rumah saya itu saya lele itu sudah dari presiden itu telu. Meskipun sejelek itu rumahnya teko kayu ya toh. Termasuk Pak Jokowi itu janjinya ya dari situ, Pak Bambang SB dari itu, Bu Mega dari itu, hampir seluruh bangsa di Indonesia itu tahu. Makanya ya tak telateni, tak ngremi, tak samponi dhewe, tak resiki, tak sulai. Apa meneh ini saya dikabari Mbak Yoga katanya kalau dulu Priayi Jawa ada tindak ini, isu aku nyawa aku wis anu gitu. Seneng gembira gitu. Ngapun tuh Pak. Kalau hal untuk masalah kita itu suku itu orang yang itu orang katakan sekolahnya belum tutup Pak. Kalau kita kembalikan bahwa kita itu sesuku sekolah pondok karena apa semua dikembalikan tapi ya juga yang Maha Kuasa yang menciptakan. Kita olah dari hasil bumi dari panggilnya kita syukur lagi kepada Allah dan alam. Saya bumi angin begitu Pak ya. Kita sampaikan karena apa? Semua itu
karena kebetulan itu ya kembali kita harus tahu asal usulnya. Ya, kita subuh itu bukan kita itu muja setan, kita tidak tahu setan itu apa ya. Oh tampilan kita tidak akan merasakan, setan nafsunya sendiri. Iya betul Ya, itu. gitu, Pak. Syaitan nafsu yang tidak terkendali. Kalau tidak kelesetan nggak bisa dari setan, Pak. Iya. Betul nggak? Betul betul. Jadinya kita kelesetan, akhirnya jadinya setan. Setan, Nah, iya. setan tidak sireng, Pak. Gitu. Kita udah merasa dikubur. Ini setan, berarti setan. Karena kita ada dengar, kita mencuri tidak disuruh, colong kan tidak ada suara seperti itu. Pak. Iya. Kan nafsunya sendiri, Pak. Nafsunya sendiri. Karena imannya kurang kuat. Benar. Nah, itu kalau dilebur, ya Dene kaya ngono, kerise kaya ngene ngomongnya lebih fasih timbang Lah. sewu ahli kitab. Nah, kalau saya baru dekat masjid, Pak, mau menyang dupong, saya bahkan sak kilonya itu 12.500, Pak. Kalinya garu itu, goldeknya garu itu. Karena kita bisa barang bagus-bagus. Ya, kan gitu. Alhamdulillah kekuasaan pangeran, saya bangun rumah selama 2 tahun setengah, hampir selesai tingkat 5. Cukup saya memohon dengan beberapa garu, tak hujan, tak apa, lancar sampai selesai. Dan rumah Contoh itu seperti menurut saya secara politis halal. Halal. Karena belas gak korupsi. Wah, enggak, Pak. Lah iya. Zakat. Lah iya. Jadi ada yang lagi 175, Lah iya. ada yang 100. Iya. Nah, itulah leluhur kita. Hmm. Para leluhur kita meninggal dari anak cucu. Nah, makanya kita harus mengerti. Minimal kita itu menguri budaya, ingat kepada para leluhur. Betul. Mendoakan. Betul. Karena sampai sekarang kebudayaan yang sudah diakui oleh UNESCO Hmm. bahwa pusaka itu adalah kebudayaan bangsa Indonesia. Ya, Pak. Ya itu makanya saya di mana-mana itu supaya apa? Supaya anak-anak kita tidak alergi, khususnya sekolah SD dan SMP sampai SMA sampai perguruan tinggi. Jadi kalau kita malah di mana sama belajar karena apa? Seperti isi Solo lah ya, isi Solo Romo ya ada tentang kebudayaan tentang pusaka. Ya teman, intinya ya makanya dari bahan-bahan tadi yang saya utarakan tidak mulai dari bahannya seperti Ini umpama sekali tempo guru-guru nanti kita himbau paling tidak hari-hari rekreasi anak-anak mengundang penjenengan untuk bicara sedikit sesuai dengan peranan anak-anak untuk menerangkan ini bisa ya. dengan senang hati, Romo. Waduh, saya Kan masa kebudayaan ini karena sudah melekat pada jiwa. Iya. Tanpa saya supaya tidak. Karena itu kebudayaan harus kita kembangkan. Karena ini adalah amanah pada leluhur. Nanti kalau sudah kebudayaan direbut benar-benar bingung. Iya. Dan merebut memenangkan bangsa Jawa itu dengan perang dengan bangsa Jawa itu dihancurkan budayanya. Budaya hancur, Jawa hancur, dunia ikut hancur. Ikut hancur. Seperti ceritanya pakai atau maupun reokan. Iya. Di Malaysia juga sama. Iya. So, kok yang mau dulu, Pak? Iya. Gitu, Pak. Ya namanya. Iya. Malaysia pun maaf sampai dari besi tongkat pun itu gambarnya itu pusaka. Simbolnya itu pusaka sampai sekarang. Dan itu tadi konsumennya dari Malaysia setiap hari telepon. Iya. Sampai Singapura. Sudah mana-mana udah. Australia. Iya. Nah, Itu. karena Malaysia itu justru melakukan apa yang dilakukan si Jawa, di sana itu manusia itu yang digunakan itu yang berfungsi. Bukan kalau di sini seperti saya itu termasuk sudah tidak terpakai di keranjang khusus ya karena peraturan politik kalau nggak salah ya itu umur sekitar 75 kata sudah tidak memenuhi syarat menjadi apa-apa lain dengan Malaysia. Ya. Pada waktu Malaysia Perdana Menterinya dipimpin oleh seorang pemuda, Malaysia sudah kalang kabut gak karo-karon. Baru Mahathir yang umurnya 92 tahun diangkat, Malaysia baru selesai lagi. Ya, kalau di sini orang seperti saya itu. Iya. Makanya warungnya mikir gitu loh ya. Makanya memang kebudayaan bangsa itu sangat baik sekali ya. Makanya UNESCO itu sampai bisa itu disahkan oleh UNESCO bahwa pusaka itu adalah
kebudayaan bangsa yang tidak bisa dideteksi. Dan cara memikirnya dulu itu apa? Sulit untuk dideteksi, untuk apa sulit. Nah, jadi berkaitan dengan itu, penjenengan setuju ya kalau ini waktu dekat dimulai dari Malang aja dulu. Oh ya. Kebetulan ada seorang lawyer yang dulu dari Jogja sekarang sudah pindah ke Mendit ya, ke kiri kanan Mendit, akan memfungsikan fungsi air tadi itu Ya. kita siarkan minggu yang akan datang lah. Nanti kita itu membuat paguyuban untuk mempatenkan karya-karya kita. Benar Ya. setuju ya? Setuju. Termasuk Tesanaji. Sangat setuju sekali. Nggih. Ya. Karena sebenarnya kerajaan Mojopahit itu gongnya, gamelannya, perangkatnya itu masih ada. Sekarang siapa yang nyimpen? Inggris. Inggris ya. Coba sindane bule, tukang endang bule, tukang endang bule, apa bule kok bule ya, ininya bule. Waduh, pada waktu nyindir, pada waktu saya itu ndelok karo bebes milih. Aduh, bangsaku dhewe disio-sio biayane oleh bangsanya sendiri, tapi bangsa lain mengagung-agungkan gitu. Iya. Tapi Romo, alhamdulillah sekarang sudah mulai membutak untuk kebudayaan bangsa Indonesia ini ya toh. Udah termasuk anak kita, adik-adik kita sudah mulai berkembang banyak. Udah bagus sudah. Ya memang ini yang harus kita sentuh itu Departemen Pendidikan ya, Departemen Pendidikan ya. Para penonton Romo TV yang kami muliakan, kita masih mencoba untuk membuka kembali para pendidik lewat pedan kau apa saya jenenge harus ketinggalan zaman ya, nanti supaya tersentuh kembali lah. Inilah awal budi pekerti untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Terima kasih. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kejari. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Mas Bambang, ini ada kesempatan jenengan untuk jenengan sampaikan apa undang-undang jenengan tentang pertusanajian ini. Ya. Terima kasih banyak semua saudara dan adik-adik kita ya, untuk kebudayaan ini. Marilah kita saling belajar dan jangan sampai ditinggalkan kebudayaan. Karena apa? Kebudayaan Pacu ini sangat bagus untuk dengan para leluhur kita. Ya. Terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Dan jangan lupa kalau ingin menonton tentang jejak pusaka Haji di Pandawaji Channel, itu bisa dilihat semua nanti tentang masalah kebetulan. Mas Bambang, tapi ada undang-undang yang belum saya tanyakan nih. Di samping pusaka non sewu itu gelang-gelang yang sebelah sini sebetulnya apa itu, jenisnya apa aja? Oh, ini gelang ini namanya tali arus. Ini tali arus. Tali arus. Mau dipakai. Itu termasuk kayu atau termasuk apa? Oh iya, laut, dari laut. Oh, dari laut. Iya, dari laut. Kalau yang ini tali arus, ini fosil garu ini. Fosil garu. Iya. Ini punya untuk untuk pengobatan, ya kan? Kalau ini yang bilang mas itu Apa namanya? ini yang warna Mas. iya Gitu. itu dipakai satu kan Jenengan puantos so, nanti ini Loh. ngaten ya? tidak apa-apa untuk kenangan Cocok kalau barang kok kalau ini kan saya dari Ponorogo Romo. Ngaten dia? Iya, dari Pedepan Geborogeni leluhur kita. Waduh, ya Makanya Majapahit asli. Selama beberapa bulan ini sudah lama saya puasa terus, mungkin sudah mulai harus laku, makanya saya nggak pernah ganti. Dulu yang pakai resi, sekarang hitam-hitam tok seperti ini setiap hari. Dimanapun sudah. Saya kalau sudah belum ini lalu di sini reggae ini ya. Ya. Waduh, wes. Dunia itu ya kalau apa-apa. Ya. Kalungnya itu apa kalungnya itu? Yang ini kalau nontonnya ini namanya bajak. Bacan. Ya, ini mobil satu Romo. Waduh. Dulu waktu dapatnya ini.
Ini saya ini punyaan Raffi Ahmad asalnya. Dari temen akhirnya dikasihkan pada saya. Ya toh. Sangat baik sekali teman saya. Iya, Namanya Yusuf itu. Ini mobil satu. Ini sangat Kristen. Percaya saya karena gede ya. Ya banyak yang menjual, para yang mau beli namanya kan. Ya, tapi kalau permata itu bukan kolek 1 karat 1.000, 2 karat 2.000 enggak. Kalau semakin gede keretnya nilainya itu semakin tinggi gitu. Nah, ini Romo, ini kan ini saya cuma kristal ini. Iya. Kalau ini merah rubi. Merah rubi. Ini mas putih. Oh, mas putih. Iya. Mas putih. Kalau ini perunggu dari Nias ya. Yang mulai dulu kan pakai cuma ini. Itu semua kekayaan alam Indonesia. Iya, kekayaan Indonesia. Kalau ini gading. Termasuk Bacan itu sebenarnya 1 pulau, Mas. Itu di sana itu saya punya cucu, nanti tahun depan ini mau dinobatkan sebagai Raja Ternate. Ya. Cucu saya pernah saja siaran di sini, itu punya 1 pulau, sekarang ditutup Pulau Bacan. Pulau Bacan. Jadi itu 1 pulau di sana itu sekarang ditutup karena apa? Dicuri, dijual ke Taiwan, dijual ke Cina, dijual ke ini, jual sana. Sekarang ditutup. Nah, kalau ini sama hijau tapi hijau ya. Iya Romo, kalau sudah terkenal ke Pendawaji itu kalau nggak pakai siomi macan, pakai gelang yang besar-besar bukan Pendawaji, katanya gitu ya. Gitu ya. Bambang Pendawaji kan gitu ya. Iya. Hanya ini sudah. Tapi Mas Bambang belum sampai mendalami kenapa kok ono Pendowo itu siapa gitu. Belum sampai. Itu ke sepak dalang. Pak Dalang nih. ini Pak Jati ini Pak Dalang ini. Sebenarnya gini, kita itu bangsa Hestina. Iya. Hesti itu gajah, no itu wujud. Suatu bangsa yang hidup bersama-sama dengan gajah. Karena setelah Atlantik tenggelam laut ke permukaan, Exodus menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri mesti mencari tempat yang tertinggi. Lah tempat itu sekarang tak tunggoi namanya Gunung Arjuna. Gunung Arjuna. Di sana. Jadi kalau kayak kulit jejer begini ya, ini Kayon namanya, gunungan. Ada Buto Loro toh, Nekal Godo masih ada. Itu kira-kira 100 tahun sebelum Masehi itu gerbang itu. Exodus ke sana hanya 10 orang. Dipimpin seorang Brahmana ke sana lalu turun memegang gajah dulu untuk pengangkutan kan. Apa kalau sekarang ya truk atau apa atau kereta atau apa bersama dengan manusia, lalu disebut Hesti itu Sumbrawan ke atas ya. Kalau naik lewat Purwosari ketika Nyagaden naik itu ada ini sampai sana sampai ke atas itu tempat kepanasan. Jadi saya dulu waktu muda itu turun gunung turun gua tapi kalah saya sama Mas Bambang. Mas Bambang sekarang sudah ini Pak, ini akar merah. Akar merah yang dalam laut. Ini kristama dipakai aja ya. Ini bagus sudah. Kan batu ini ada batunya. Nah ini seperti ada tekarnya. Selamat saya tadi. Nanti tumbuhnya itu di satu. Saya tadi itu diselamatkan oleh leluhur Pak kita itu. Saya itu ada Pramer kalau Mas Bambang. Saya itu punya ini 2 putih, terus setengah sitok, mungkin sitok tak jokok tengah situ tak pakai tak pamerin Mas Bambang. Lah kok aku pakai. Untuk leluhur mengingatkan di kemengkeri dan tidak sitok pamer. Itu bagus tuh. Yang hijau juga yang itu. Iya. Kalau disentelok bagus. Oh iya. Ada maknanya semua itu loh. Monggo, mani apa? Masih ada pesan terakhir yang ya itu nanti hanya itu kamu jelas untuk adik-adik kita saya mohon jangan sampai hal itu tentang kebudayaan bangsa ya. Kalau ingin tahu tentang Tosan Aji buka YouTube-nya Pandawaji Channel gitu nanti di situ ada berapa itu mengenai tentang kebudayaan pusaka sampai dari esotori sampai dari kekuat sampai apa tergantung itu nanti dari bahan-bahan yang pasar bahan-bahan pusaka. Ya para penonton nomor TV yang kami muliakan, sekarang belajar itu sebenarnya lebih gampang ya adik-adik ya. Bagaimanapun siapa yang meneruskan negeri ini adik-adik, bukan yang tua-tua. Kalau kakek ini sudah berjalan mendekati 80 ya.
80 wis kaya bocah cilik meneh. Sebentar-sebentar lupa, sebentar terbingung, sebentar lali gitu ya. Jadi adik-adik dan terutama bapak-bapak, ibu-ibu guru, kalau suatu saat kita mau sowan ke jenengan, belilah ruang dalam jadwal pelajaran itu ada ruang yang kira-kira bisa menceritakan tentang dosa ngaji, tentang budaya leluhur dan lain sebagainya. Ya, para penonton Dapat TV yang kami muliakan, terima kasih. Kita banyak berbincang-bincang hari ini kesana kemari. Kalau ada kekilapan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Yang Maha Kuasa atas kekuasaannya memberi kemurahan kepada leluhur untuk mengampuni anak cucu-cucunya. Dan bahagialah, rayulah semua yang ada dalam titah di jagat raya ini. Terima kasih. Rahayu. Ya, tepuk tangan untuk Mas Ya, semoga sehat, walafiat, panjang umur yang barokah, Romo. Ya, biar tetap ketemu. Ye.